Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga kalian semua sehat selalu, ada dalam rahmati dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan memiliki rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Yunus Sanjaya. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana hukumnya jika seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah, kemarin ada pertanyaan kepada saya, bagaimana hukumnya jika seseorang meninggalkan sholat Jumat? Nah, insya Allah akan saya jawab. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, karangan Syekh Jainuddin Al-Baribari, mu'alif pengarang kitab Irsyadul Ibad itu ada Syekh Jainuddin Al-Baribari, sama dengan pengarang kitab Fathul Mu'in. Perlu diketahui pemirsa semua, pengarang kitab Fathul Mu'in juga sama, yaitu Syekh Jainuddin Al-Baribari. Dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, jika seseorang meninggalkan sholat Jumat, dikatakan dalam hadis ini dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasata jumi'ah mutahawinan biha taballahu ala qalbi. Man taraka salasat jumi'ah, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, mutahawinan dengan alasan atau karena menyepelekan. Jadi meninggalkan salat Jumat itu tuh karena menyepelekan. 3 kali, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali mutahawinan dengan alasan menyepelekan, bihataba Allahu ala qalbihi, maka Allah telah menutup mata hatinya. Jadi jika seseorang meninggalkan salat Jumat, meninggalkan salat Jumat, maka hatinya telah ditutup oleh Allah. Akibat seseorang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka oleh Allah hatinya ditutup. Dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa sebuah udzur, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis yang lain, man taraka salasa Jumatin, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat min gori udrin, tanpa sebuah udzur, kutiba minal munafiqin, oleh Allah dituliskan sebagai orang yang munafik. Auzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wayahya, kata bahasa Sundanya, wayahna, Allahumma paksakan. Walaupun kita malas, wayahna dalam bahasa Sunda, harus dipaksakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu adalah suatu pahala yang luar biasa. Bahkan hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, ketuanya hari. Jadi jika seseorang meninggalkan sholat Jumat itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jika tanpa udzur, tadi disebutkan, man taraka salata Jum'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut min ghairi udrin, tanpa sebuah udzur, kutiba minal munafiqin, oleh Allah dituliskan sebagai orang munafik. Hadis riwayat Tabrani seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumat. Ada. Apa saja? Dalam hadis ini disebutkan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Disebutkan dalam hadis tersebut seperti itu. Al-jum'atu, salat Jumat, hakun, itu hak. Wajibun ala kulli muslimin, kewajiban bagi setiap orang muslim. Fi jam'atin, dalam berjamaah salat Jumat. Jadi salat Jumat itu hakun wajibun ala kulli muslimin, diwajibkan untuk setiap orang muslim. Tapi ada istisna dalam hadis tersebut, ila arba'atin, diperbolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat ila arba'atin, kepada 4. Nah, ada istisna, ila arba'atin, kecuali 4 orang ini boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Mana saja? Pertama, abdin, seorang abdin itu seorang abid atau seorang budak. Di zaman dulu, di zaman baginda Rasul ada abid, seorang budak. Untuk laki-laki disebut abid, seorang budak tersebut. Kalau wanita disebut amat. Kemudian apalagi? Au imro'atin. Kemudian diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Au imro'atin, yaitu seorang wanita. Seorang wanita
diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Al-sobiyin. Kemudian ketiganya anak kecil, diperbolehkan anak kecil tidak melaksanakan sholat Jumat. Misalkan baru umur 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun diperbolehkan. Berhubung karena belum tamyiz dan belum balik pula. Kemudian yang 4, diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat untuk siapa? Maridin, untuk seseorang yang sakit. Seorang yang sakit diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat jika memang sakitnya itu parah. Tapi jika memang sakitnya hanyalah sebuah pusing atau batuk atau pilek lain sebagainya, boleh. Bahkan dianjurkan untuk sholat Jumat. Dalam konteks hadis ini, al-maridin itu orang yang sakit keras sakitnya, yang sudah tidak mampu untuk datang ke masjid, semisal seperti itu. Karena sholat Jumat itu fala yajibu ala, tidak diwajibkan sholat Jumat wa ala sobiyin kepada anak kecil. Bahkan kalau jika seandainya orang kafir sholat Jumat, tidak sah sholat Jumat. Bahkan disebutkan dalam kitab takrib, fala tajibul jum'atu alal kafiril asli, tidak diwajibkan sholat Jumat kepada seorang kafir. Karena sholat Jumat itu hakun muslimin, untuk seorang yang muslim. Tentunya ya tidak boleh untuk seorang kafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Wasobiyin tadi disebutkan pula dalam kitab takrib, orang yang anak kecil tidak diperkenankan melaksanakan sholat Jumat. Tapi untuk niatan untuk belajar diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi hukumnya anak kecil tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi untuk belajar, niat belajar itu diperbolehkan. Nah itu jadi tidak diperkenankan selagi meninggalkan sholat Jumat, hukumnya haram. Cukup sekian dari video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.